Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Kurnia Wahyu Saputri berperan sebagai pakar hukum, yang kedua, Nadia Khairunisa berperan sebagai dokter, yang ketiga, Olivia Mahendri berperan sebagai tersangka, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Sri Wahyu Meta, berperan sebagai reporter. Pada siang ini, kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah kasus, yaitu penyalahgunaan narkoba. Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia, di era globalisasi ini, bangsa Indonesia justru menghadapi berbagai persoalan, termasuk pula persoalan yang dihadapi generasi muda yang begitu kompleks. Salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza, dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya, merupakan suatu masalah internasional maupun nasional yang sangat kompleks, yang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat melemahkan ketahanan nasional dan menghambat jalannya pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertanya pengakuan tersangka dan pendapat dokter, serta pendapat pakar hukum. Terlebih dahulu, saya ingin bertanya pengakuan tersangka, yaitu dari saudari Olivia. Baik, selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Sejak kapan saudari memakai narkoba dan saudari belajar dari mana tentang narkoba? Sebenarnya saya menggunakan narkoba ini semenjak saya duduk di bangku kuliah. Dan saya mengenal narkoba ini melalui kebanyakan sih, karena teman-teman saya kebanyakan menggunakan narkoba. Kalau saya boleh tahu, apa sih alasan saudari sampai memakai narkoba? Saya menggunakan narkoba karena saya pertamanya itu ingin coba-coba, ingin mengetahui rasa narkoba, dan lama-kelamaan saya menjadi ketagihan. Apa yang saudari rasakan bila memakai narkoba? Apa ada efek sampingnya? Sebenarnya banyak sekali yang saya rasakan setelah memakai narkoba, tetapi efek positif yang saya rasakan setelah memakai narkoba itu saya merasa nyaman dan merasa tenang. Apakah keluarga saudari tahu saudari memakai narkoba? Sebenarnya keluarga saya tidak ada yang tahu kalau saya itu seorang pemakai narkoba. Apakah saudari tidak takut memakai narkoba? Kalau dibilang takut sih, saya sangat takut. Terus kalau saudari takut, mengapa saudari masih memakai narkoba? Saya memakai narkoba hanya untuk bersenang-senang saja. Apakah saudari tahu dampak negatif dari memakai narkoba? Ya, saya sangat tahu sekali mengenai dampak negatif dari memakai narkoba ini. Tetapi itulah bodohnya saya. Saya tidak peduli tentang hal itu dan masih melakukan hal keji seperti itu. Apakah sekarang saudari masih memakai narkoba atau sudah berhenti? Sudah berhenti. Karena saya sudah sadar dan sudah mengetahui banyak sekali efek-efek buruk yang saya rasakan setelah saya menggunakan narkoba tersebut. Baik, terima kasih atas pengakuan saudari Olivia. Ya, sama-sama. Baik, di sini kita sudah tersambung dengan Dr. Nadia. Ya, selamat siang, Dok. Selamat siang. Saya ingin bertanya, Dok, mengenai narkoba. Apa sih narkoba itu, terus mengapa narkoba sangat berbahaya? Narkoba itu adalah kepanjangan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi narkotika yang termasuk ke dalam narkotika itu misalnya adalah heroin, opium, dan morfin. Sementara obat-obatan terlarang misalnya adalah metamfetamin atau yang biasa disebut sabu-sabu. Nah, narkoba ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kecanduan, kerusakan tubuh, dan bahaya pada masyarakat. Kalau saya boleh tahu, kecanduan itu maksudnya apa ya, Dok? Kecanduan itu
misalnya seperti itu, penggunaan narkoba akan tergantung dan selalu ingin memakai narkoba tersebut. Untuk penghentiannya, pengguna akan menyebabkan kondisi tidak stabil. Misalnya mengakibatkan kerusakan pada saraf, bahkan menyebabkan kematian. Wah, kalau begitu narkoba sangat berbahaya ya, Dok. Kalau saya boleh tahu apa saja bahayanya, Dok? Betul, narkoba sangat berbahaya. Dan bukan cuma kecanduan saja, narkoba juga bisa mengakibatkan yang berakibat negatif pada diri kita sendiri, seperti menyebabkan kerusakan sistem saraf, penuaan dini, gangguan pencernaan, dan pernafasan. Narkoba juga narkoba juga bisa menyebabkan pengangguran, kemiskinan, dan depresi. Kenapa bisa seperti itu, Dok? Narkoba membuat sel neuron atau sel otak rusak karena senyawa kimia yang ada. Narkoba seperti metafetamin menyebabkan kulit mengkerut, gigi keropos, dan rambut rontok. Efek narkoba akan menghambat gerak otot lambung dan mengurangi nafsu makan. Akibatnya, pencernaan terganggu dan mengakibatkan susah mencerna, muntah-muntah, dan tubuh pengguna narkoba akan menjadi kurus. Narkoba akan menyebabkan relaksi otot yang bertanggung jawab pada pernapasan sehingga akan susah untuk bernapas. Oh, baiklah. Kalau begitu kita harus menghindari narkoba ya, Dok? Ya, betul. Jauhilah narkoba dan katakan tidak pada narkoba. Oke, baiklah. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Kemudian, saya ingin bertanya kepada Ibu Kurnia sebagai pakar hukum, bagaimana pendapat Ibu tentang penyalahgunaan narkoba? Kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih kepada reporter yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kasus yang kita ambil yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obat berbahaya adalah kejahatan internasional atau extraordinary crime. Pada zaman era globalisasi saat ini, masyarakat turut berkembang secara dinamis yang diikuti proses penyesuaian diri yang terkadang terjadi secara tidak merata dengan memanfaatkan perkembangan teknologi paling mutakhir dan canggih dalam bidang telekomunikasi dan transportasi sehingga akan memudahkan akses berbagai macam termasuk di dalamnya tentang alur masuk dan keluar atau transaksi narkoba. Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan tentang narkoba sudah beberapa kali diperbarui. Hal itu dilakukan disebabkan kejahatan narkoba berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan oleh pemerintah negara-negara dimanapun, termasuk pemerintah Indonesia. Sepakat bahwa perang terhadap bahaya narkoba harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan strategi, karena narkoba sudah merasuk ke dalam urat nadi masyarakat Indonesia. Pemerintahan Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut dengan kebijakan kriminal dalam berbagai kesempatan, yaitu dengan menerbitkan undang-undang khusus tentang narkoba. Saat ini, undang-undang yang ditetapkan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pemakai narkoba tergolong pecandu akan mendapatkan rehabilitasi dan dianggap sebagai kategori bukan pelaku kriminal yang harus mendapat sanksi penjara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Istilah yang dialamatkan bagi kelompok pecandu ini dikategorikan sebagai kelompok korban atas perbuatan diri sendiri. Oleh karena itu, terobosan kebijakan kriminal yang diambil pemerintah bagi korban narkoba adalah deskriminalisasi, yaitu penempatan pecandu narkoba sebagai korban
dan sakit yang harus mendapat pertolongan agar kembali pulih baik fisik maupun psikisnya dan mampu menjalani kehidupan normal serta dapat berkarya buat dirinya, masyarakatnya, dan bangsanya. Terobosan diskriminalisasi yang diambil pemerintahan ini melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini sebagaimana tercantum pasal 54 pada Undang-Undang Narkotika, yaitu bahwa pecandu narkotika dan pecandu penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mendorong pemerintah Indonesia untuk menciptakan sarana-sarana lain yang diharapkan dapat berfungsi dan memberikan jalan keluar seperti menggunakan sarana non-penal yang seringkali disebut sebagai pencegahan tanpa menggunakan pidana. Dalam bahasa yang lain, pencegahan dimaksud juga bagian dari perlindungan hukum di mana selain pencegahan juga ada pemberian sanksi hukum sebagai bentuk yang lain. Berbagai literatur mendefinisikan kebijakan publik secara berbeda. Perbedaan itu sekaligus memperlihatkan adanya variasi dalam melihat inti konsep atau proses kebijakan publik itu sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin penyalahguna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika atau penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum, dihukum rehabilitasi. Meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri, Pasal 127. Untuk menjamin penyalahgunaan narkotika dihukum rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya. Sebagaimana dalam pasal 4, hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi A. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkotika. B. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. C. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkotika, yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkotika, menyelamatkan penyalahgunaan narkotika, khususnya penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik fisik maupun psikis. D. Memberantas peredaran gelap narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang di dalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkotika. E. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Pada prinsipnya, penyalahguna untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkotika. Sementara pecandu narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan negara. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada reporter. Baiklah, setelah kita berbincang-bincang dengan saudari yang pernah menggunakan narkoba pada masa kelamnya, dan juga sudah berbincang-bincang dengan ibu dokter tentang narkoba dalam dunia kesehatan, serta pendapat dari Ibu Kurnia tentang narkoba di mata hukum. Saya sebagai reporter ingin menyimpulkan berita acara kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Di Indonesia, narkoba dilarang secara hukum. Larangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang itu menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman akan dikenakan hukum pidana. Saya melihat generasi muda yang kecanduan narkoba rata-rata terjerumus akibat rasa penasaran.
Rasa penasaran tersebut muncul karena kurangnya informasi yang mereka terima, karena tidak pernah diberitahu mengenai risiko konsumsi narkoba. Dari kasus semacam ini seharusnya menjadi pelajaran untuk kita, betapa pentingnya sosialisasi tentang narkoba. Jangan sampai bangsa Indonesia terjerumus karena rasa penasaran akibat kurangnya informasi. Oleh karena itu, jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Saya, Sri Wahyu Meta, sebagai reporter, ingin menutup acara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih kepada Saudari Olivia, Saudari Nadia, dan Saudari Kurnia atas pendapat dan waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.